Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-murid, berjumpa lagi dengan Ursulia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, bertemu lagi ya setelah kalian kemarin KTS. Sekarang kita mulai pelajaran lagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang IPA. Kalian siapkan alat-alat tulisnya dan jangan lupa berdoa. Yuk simak video dari Ustazah berikut ini. Pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama kita belajar tentang habitat. Apa sih habitat? Habitat adalah suatu tempat di mana makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, di mana sih kita tinggal? Nah, kita tinggal di bumi. Kalau manusia di bumi, di dalamnya juga ada habitat ikan. Berarti kalau habitat ikan itu di laut. Terus habitat hewan-hewan langka berarti di hutan. Sudah paham tentang habitat? Intinya habitat itu adalah tempat tinggal makhluk hidup. Makhluk hidup itu bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Oke, yang pertama kita bahasnya tentang manusia dulu ya. Jadi kita itu bisa menjaga sumber daya alam yang ada di bumi kita itu dengan banyak cara. Antara lain seperti yang ditulis di modul 9 kalian. Oke, kalian baca dulu. Oke, yang pertama kita harus menghemat air. Jadi kita tidak boleh buang-buang air. Mandi juga secukupnya aja, nggak usah lama-lama. Terus juga misalnya mencuci kendaraan juga tidak usah sering-sering. Menyiram tanaman juga sewajarnya saja, tidak mainan air. Kenapa? Karena air juga harus dihemat. Banyak teman-teman kita yang kekurangan air. Lalu juga tidak boleh membuang limbah ke sungai, karena di tempat lain air sungai itu diolah sebagai air bersih untuk mandi, untuk minum. Kalau ada limbahnya, airnya jadi tercemar. Selanjutnya membuang sampah juga harus pada tempatnya ya. Kalau di sungai saat musim kemarau, lihat saluran air berubah menjadi tumpukan sampah. Kalian tim mana nih saat menggenggam sampah? Langsung cari tempat sampah atau sampahnya disimpan dulu, baru kalau ketemu tempat sampah nanti dibuang di sampah? Semuanya bagus ya. Yang jelas kalau ke tempat wisata kalian harus membuang sampah pada tempatnya atau membawa kresek untuk menyimpan sampah kalian. Jangan sampai kalau di gunung itu jadi banyak sampah karena kita buang sampah sembarangan. Masih ingat kan ada berapa macam tempat sampah? Iya, ada 3 tempat macam sampah. Ada tempat sampah organik, biasanya warna hijau, lalu yang anorganik warna kuning, dan yang warna merah. Atau beberapa tempat juga nggak diwarnai tapi ada tulisannya. Masih ingat kan? Nggak perlu ya usah saya jelaskan. Lalu yang bisa kalian lakukan juga menghemat listrik. Gimana sih caranya? Banyak ya. Cabut kabel. Misalnya kalau kalian mengecharge HP, kalau sudah penuh ya charge-nya dicabut. Lalu matikan lampu saat nggak dipakai, atau siang hari tuh nggak usah nyalain lampu. Dan lain-lain ya. Banyak kan caranya. Kita juga bisa menghemat bahan bakar fosil dengan bersepeda, ya kan? Kalau kita mau menuju ke tempat yang dekat, lebih baik menggunakan sepeda untuk menghemat bahan bakar fosil.
Selain tempat tinggal kita, bumi juga sebagai tempat tinggal hewan, tentunya di hutan ya. Nah, banyak nih habitat hewan itu rusak sehingga hewan-hewan punah. Ada orang hutan, hutannya dijadikan lahan sawit misalnya, akhirnya dia nggak punya rumah dong. Akhirnya orang utannya ke rumah-rumah warga tapi malah dibunuh. Nah, itu jadinya kan kasihan. Selain menjaga hewan, kita juga harus menjaga pohon ya. Manfaat pohon itu banyak sekali ya. Karena pohon itu kan berfotosintesis menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu buat kita bernafas. Coba bayangkan kalau nggak ada pohon, nggak ada oksigen, kita nggak bisa bernafas. Nah, bahaya kan? Lalu habitat ikan itu kan di laut. Di laut itu ada terumbu karang, tempat bermainnya ikan-ikan. Kalau nelayan mencari ikan menggunakan bahan peledak, maka habitat ikan juga bisa terancam atau rusak karena terumbu karangnya rusak. Padahal di situ adalah tempat sembunyi-sembunyi ikan kecil ya. Kalau kita mencari ikan dengan bahan peledak, ikan kecil-kecil juga ikut mati. Nanti gimana dong, ya kan? Dan yang paling ngeri itu ada pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Pemanasan global itu suhu udara jadi panas dan itu bisa mencairkan es yang ada di kutub-kutub. Padahal kutub kan habitat hewan beruang kutub. Coba lihat fotonya, kasihan kan? Nah, murid-murid, bagaimana penjelasan dari ustazah yang tadi? Sudah mengerti bukan? Kalau kalian masih bingung, kalian juga bisa membaca buku modul atau literasi yang lain yang kalian punya, oke? Atau juga bisa kalian search di Google dampak apa saja yang bisa terjadi kalau kita tidak menjaga kelestarian alam dan sumber daya alam. Nah, tentu kalian harus juga melaksanakan sedikit atau sikap contoh sederhana yang bisa kalian lakukan ya untuk kelestarian alam kita, tempat tinggal kita. Oke? Sekian dari Ustazah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.